Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menceritakan kasus 4 analisis 9 langkah pengambilan keputusan. Untuk langkah yang pertama, apa saja nilai yang saling bertentangan dalam kasus 4? 1. Kebenaran, kewajiban untuk jujur menegakkan keadilan, dan loyalitas, kewajiban untuk menjaga persahabatan. Langkah kedua, siapa saja yang terlibat pada situasi kasus keempat? 1. Tari, si pengambil keputusan yang menghadapi dilema. Rara, Nina, Busri, dan pihak yang tidak langsung seperti keluarga Nina, lingkungan sekolah. Langkah ketiga, fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus keempat? Rara mengambil dompet berisi uang yang ditemukan di bawah kursi dan menyembunyikan di tasnya. Tari melihat jelas Rara mengambil dompet. Dompet itu dikonfirmasi milik Nina melalui pengumuman Busri. Rara adalah sahabat dekat Tari dan sering membantu berbagi. Tari meyakini melaporkan Rara akan merusak hubungan mereka. Langkah keempat, pengujian benar atau salah yang mana bisa dilakukan. Pengujian ini dilakukan untuk memisahkan isu moral dari dilema moral. Tindakan Rara mengambil dan menyimpan dompet orang lain yang hilang adalah tindakan salah. Ini melanggar uji legalitas dan uji standar etika sekolah. Dilema Tari tidak menghadapi masalah benar salah, ia menghadapi dilema benar versus benar, yaitu dalam tanda kutip kebenaran dan loyalitas. Langkah kelima, pengujian paradigma benar lawan benar yang mana bisa dilakukan. Jawabannya, paradigma yang paling relevan dan dominan adalah kebenaran melawan loyalitas. Langkah keenam, prinsip resolusi yang mana bisa dilakukan. Jawabannya, prinsip resolusi yang tepat digunakan adalah berpikir berbasis hasil dengan pertimbangan dampak terbesar bagi semua pihak. Cara pengaplikasiannya, memilih tindakan yang menghasilkan kebaikan terbesar bagi jumlah yang terbanyak. Hasilnya mengembalikan dompet akan memberikan manfaat bagi Nina, menegakkan keadilan dan integritas sekolah. Meskipun merugikan Rara dan hubungan Tari, manfaatnya lebih besar dan lebih penting secara etis daripada menjaga hubungan yang dibangun di atas dasar menutup-nutupi kesalahan. Langkah 7, adakah opsi lain yang lebih kreatif dan adil bijak bisa dilakukan? Ya, opsi ini memungkinkan Tari untuk menerapkan nilai loyalitas dan belas kasih sebelum menerapkan kebenaran. Opsi kreatif, Tari mendekati Rara secara private dan mengatakan, aku melihat kamu mengambil dompet itu dan aku tahu itu milik Nina. Sebagai sahabatmu, aku ingin kamu punya kesempatan melakukan hal yang benar. Kembalikan dompet itu segera, entah secara langsung atau letakkan di meja Busri tanpa dilihat orang. Itu keunggulannya apa? Menjaga martabat dari Rara dan memberinya kesempatan untuk memperbaiki diri. Langkah ke-8, apa keputusan akhir yang ibu bapak ambil sesuai dengan analisis kasus 4? Saya akan memilih opsi kreatif sebagai langkah pertama, kemudian dilanjutkan dengan pelaporan formal jika Rara gagal bertindak. Langkah 9, pelajaran apa yang ibu bapak dapatkan dari pengambilan keputusan ini dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan ibu bapak di kemudian hari? Jawabannya adalah pelajaran loyalitas yang sejati tidak berarti melindungi kesalahan, melainkan memberdayakan dan menuntut sahabat untuk bertindak secara bermoral. Integritas dan keadilan harus menjadi prioritas utama. Perbaikan di kemudian hari, saya melibatkan kesalahan orang lain, saya akan selalu menggabungkan belas kasih dan kebenaran. Saya akan selalu memulai dengan pendekatan private untuk memberi kesempatan koreksi diri sebelum menerapkan otoritas atau aturan formal untuk mencapai solusi yang paling bijak dan manusiawi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.